Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Pasha, Dewa sama Nana sampailah ke Bogor dan Pasha juga dia menelepon dosennya Lula. Dia juga minta dikasih alamatnya di mana titik waktu Lula hilang. Di sini juga dosennya Lula juga dia sudah menerima telepon dari suaminya Lula yaitu Pasha. Dia juga langsung mengasihkan alamatnya kepada Pasha. Lalu di sisi lain Pasha sama Dewa dan Nana juga sudah dikasih alamatnya oleh dosennya Lula. Dia juga langsung pergi ke tempat itu. Lalu di sisi lain Mbak Lia juga sampailah ke ruang meeting di mana klien Dewa yang lagi menunggu. Tapi di sini kliennya Dewa dia tidak mau disulurin sama siapapun. Dia keke mau ketemu sama Dewa. Kalau saya tidak ketemu sama Dewa, saya akan dibatalkan kontrak kerjanya sama perusahaan Buana, kata kliennya Dewa. Di sisi lain di sini Dewa sama Pasha dan Nana juga sampailah ke lokasi di mana kejadian Lula hilang. Di sini juga tim besar juga ngomong kepada Dewa sama Pasha dan Nana, saya tidak bisa melanjutkan pencarian karena ini sangat bahaya karena cuaca buruk dan takut terjadi banjir bandang, kata tim besar. Tapi di sini Pasha dia keke dia akan mencari istrinya. Kalau bapak mau pergi, pergilah, kata Pasha. Lalu Nana juga dia ngomong sama kayak Pasha, saya juga akan mencari adik saya, kata Nana. Lalu di sini Pasha juga dia ngomong lagi kepada tim besar, pokoknya saya tetap akan mencari istri saya. Terlihat dosennya Lula juga dia tidak bisa bicara, dia cuma melihatin Pasha. Lalu di sini tim besar juga dia ngomong kepada Pasha, Dewa dan Nana, kalau gitu silakan, tapi kalau terjadi apa-apa jangan salahkan saya, kata tim besar. Lalu di sini Pasha juga dia ngomong kepada tim besar, pokoknya saya tidak akan menyalahkan siapapun. Kalau bapak mau pergi, pergi ya. Saya mau tetap mau mencari istri saya, kata Pasha. Singkat cerita di sini Pasha, Dewa sama Nana juga pergi dari hadapan tim besar sama dosennya Lula. Lalu terlihat Dewa sambil berjalan dia juga menarik tangannya Pasha sama Nana, dan di sini dia juga ngomong kepada Nana sama Pasha, kita jangan terburu-buru. Bagaimana kalau benar apa yang dikatakan oleh tim besar itu, kata Dewa kepada Pasha. Pasha juga sangat marah kepada Dewa, saya mau nanya sama kamu, kita tidak bisa diam aja kayak gini. Kalau ini menimpa kepada Nana, kamu apa yang mau dilakuin, kata Pasha kepada Dewa. Lalu Dewa juga di sini dia akan mengikuti mereka. Lalu pas dia mau berangkat untuk mencari Lula, tiba-tiba dia menerima telepon dari Mbak Lia. Lalu di sini Mbak Lia juga ngomong kepada Dewa bahwa kliennya dia tidak mau disulurin sama siapapun, dia mau ketemu sama kamu. Kalau kamu tidak menemui dia, dia akan membatalkan kontrak kerjanya sama perusahaan Buana. Lalu dia memutuskan kepada Mbak Lia, bilangin sama klien saya kalau mau dibatalin, batalilah, kata Dewa kepada Lia. Singkat cerita di sini Lia juga sudah menerima telepon dari Dewa. Dia juga langsung mengambil lagi ke kliennya Dewa. Di sini kliennya Dewa juga Mbak Lia belum ngomong, dia langsung ngomong, pokoknya saya tidak mau mendengar alasan apapun. Pokoknya kamu sekarang telepon para Buana. Saya mau komplain sama para Buana, kata kliennya. Lalu di sini Mbak Lia juga nelpon para Buana. Lalu di sisi lain di rumah para Buana, di sini para Buana yang akan masih dia mencari cara untuk membuktikan bahwa Nana itu anaknya Panopal. Dia akan menyuruh si Kehetoni. Lalu di sini tiba-tiba dia menerima telepon dari Lia. Lalu dia juga langsung mengangkat telepon dari Lia. Dia juga nanya kepada Lia, ada apa Lia, kamu nelpon saya, kata si para Buana orang tua jahat ini. Lalu Mbak Lia juga dia mengatakan semuanya kepada Bu Farah, dan terlihat di sini kliennya juga dia mengambil HP-nya Mbak Lia, langsung dia ngomong kepada para Buana. Di sini juga dia menceritakan semuanya kepada para Buana, dan para Buana juga dia ngomong kepada klien Dewa, pokoknya bapak tenang aja, saya akan pastikan Dewa akan menemui bapak, kata Bu Farah. Di sini juga kliennya juga ngomong, saya akan pegang omongannya Bu Farah, kata kliennya. Lalu di sini HP juga dikasihkan lagi kepada Mbak Lia, dan dia juga langsung pergi dari hadapannya Mbak Lia.
Lalu di sisi lain di sini HP itu belum dimatiin, langsung para buana juga ngomong kepada Lia, kamu itu tahu nggak kemana Dewa pergi? Kata para buana. Di sini juga Mbak Lia juga mengatakan semuanya kepada para buana. Di sini para buana juga dia sangat marah dan dia juga nanya lagi kepada Lia, di mana alamatnya? Kata para buana kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga dia mengatakan alamatnya kepada para buana bahwa Pasha sama Dewa dan Nana itu pergi ke Bogor, kata Mbak Lia. Singkat cerita di sini para buana juga langsung memanggil supirnya, dia juga langsung berangkat pergi ke Bogor untuk menyusul Dewa. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung, si Priska yang pulang dari makamnya si Wilson, dia juga bari sambil mewek, dia akan menuju ke rumahnya si Ken Kevin yang lama. Singkat cerita dia sampailah ke rumahnya si Ken Kevin yang lama. Di sini dia langsung masuk ke rumahnya si Kevin dan dia juga langsung masuk ke kamarnya si Ken Kevin. Langsung dia juga menuju ke tekas bajunya si Ken Kevin, dia juga langsung mengambil kemejanya si Ken Kevin dan langsung dia dikekewo karena dia kangen kepada si Ken Kevin. Dia tidak sadar bahwa si Kevin itu tidak mati. Lalu di sisi lain si Alia Seattle sampailah ke tempat yang dimana dia akan meeting sama kliennya. Tiba-tiba dia menerima telepon dari kliennya dan kliennya juga dia memundurkan untuk meeting. Di sini juga si Alia Seattle juga senang pas dia mau pergi, tiba-tiba si Ken Kevin dia menarik si Alia Seattle di tempat itu. Lalu di sini si Alia Seattle juga dia memanggil kepada si Ken Kevin dengan sebutan Wilson, tapi si Ken Kevin di sini ngomong kepada si Alia Seattle, kamu jangan memanggil Wilson, ini adalah si Kelvin Alia, kata si Ken Kevin. Di sini juga singkat cerita si Ken Kevin juga dia akan mengajak si Alia Seattle ke rumah ramanya. Lain lagi di sisi lain di sini Dewa, Pasha sama Nana juga dia gogorowokan, dia mencari-cari memanggil-manggil Lula di tepi sungai. Di sini juga Dewa yang lagi memanggil-manggil Lula dan Nana juga dan Dewa juga. Di sisi lain gak lama kemudian di sini si para buana juga sampailah ke tempat itu. Lalu para buana juga langsung menghampiri tim besar sama teman-temannya Lula yang lagi mencari Lula. Lalu di sini para buana juga menanyakan kepada tim besar dan tim besar juga dia mengasih tahu kepada para buana bahwa Dewa sama Pasha dan Nana lagi mencari dia. Di sini juga para buana juga langsung menuju ke Pasha, Nana sama Dewa. Lalu di sisi lain Pasha, Dewa sama Nana juga dia tidak sadar bahwa para buana dia ada di tempat itu untuk menyusul Dewa. Tiba-tiba di suatu tempat di sini Pasha melihat sesuatu di tengah sungai, dia juga sangat kaget dan dia juga langsung menuju ke tepi ke tengah sungai itu. Tiba-tiba di sini pas sampai ke tepi itu dia juga sangat kaget karena yang dilihat itu memang benar itu adalah tasnya Lula. Dia juga langsung mengambil tas itu dan di sini terlihat Pasha juga ngomong dalam hatinya, pasti istri saya ada di sekitar sini, kata Pasha. Pasha juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung membuka sepatu dan baju, dia juga langsung ancrup, dia juga loncat ke sungai itu untuk mencari istrinya. Lalu di sini Pasha yang langsung dia masuk ke sungai itu untuk mencari istrinya. Di sini Dewa sama Nana juga sangat kaget, ada apa sama Pasha? Kok Pasha turun ke sungai? Kata batinnya Dewa. Lalu Dewa juga mengajak Nana untuk menghampiri Pasha. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soedat karena Mimin tos ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.